Ala Rasulihil Karim, amma ba'du. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalaulah tidak karena dua ayat di dalam Al-Quran, maka aku tidak akan ceritakan satu hadis pun kepada kamu. Apa dua ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladziina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Ini dua ayat. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada penjelasan dan petunjuk sesudah dijelaskannya kepada manusia di dalam kitab, merekalah orang yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat dan memperbaiki dan menjelaskan kepada manusia, maka aku menerima taubat mereka, dan akulah maha penerima taubat dan maha penyayang. Itulah sebabnya salah satu sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih banyak menyampaikan hadis daripada orang lain. Saudara-saudara sekalian, inilah konsekuensi daripada dakwah ini. Maka kita jangan termasuk orang-orang yang menyembunyikan sesudah kebenaran dan hidayah datang kepada kita. Dan kita harus menyampaikan pesan-pesan dakwah ini kepada setiap manusia. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam tinggalkan dakwah untuk buat dakwah lagi. Untuk buat dakwah lagi, bukan untuk sia-sia, apalagi maksiat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala perintah taubat. Dan Yunus alaihissalam harus mengakui kejalimannya. Artinya tinggalkan dakwah zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Saudara-saudara sekalian, inilah pesan-pesan yang kita lihat daripada Al-Quran. Padahal Nabi Yunus ini adalah tidak ada kesalahan, tapi ini adalah pelajaran bagi kita semua. Nabi ini orang yang semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, justru ini adalah pelajaran yang sangat berharga daripada seorang nabi kepada kita. Nah, umat hari ini merasa dosa tinggalkan sholat, tetapi tidak merasa dosa meninggalkan dakwah. Padahal perintah dakwah ini jauh lebih banyak di dalam Al-Quran daripada perintah sholat. Lebih dulu kita bertobat karena tinggalkan dakwah, barulah kita bawa seluruh orang Islam bertobat dan kembali mau buat dakwah. Maka kita harus banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah meninggalkan daripada tugas yang mulia ini, tugas Anbiya alaihissalatu wassalam, tugas kekasih kita itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usaha dakwah ini adalah untuk islah diri, dan hasilnya iman meningkat. Seperti mana penjaga kedai buka kedai untuk dapat untung, tetapi di waktu yang sama orang lain juga dapat manfaat. Saudara-saudara sekalian, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila orang-orang Islam datang ke Kisra, ya, ke Iran, Raja Kisra telah meminta bantuan dari Raja Cina. Apabila dia meminta bantuan dari Raja Cina, Raja Cina telah bertanya kepada pengintai-pengintai. Beliau tanya, bagaimana keadaan orang-orang Islam? Bagaimana keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum? Para pengintai mata-mata intelijennya, beliau memberitahu bahwa mereka itu hampir-hampir tidak bisa dibedakan antara ketua, antara pemimpin dan rakyatnya. Ya, tidak bisa dibedakan antara amir dan makmurnya, tidak bisa dibedakan antara syuro dengan para penanggung jawabnya, dan orang biasanya, antara para penanggung jawab. Ini tidak bisa dibedakan antara hamba dan tuannya. Kadang-kadang ketua akan menunggang binatang tunggangan dan pembantunya akan berjalan. Kadang-kadang pembantunya akan menunggang dan tuannya akan berjalan.
Dan di antara mereka hampir-hampir tidak dapat didengar percakapan-percakapan yang lain, percakapan yang sia-sia, karena banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Mereka menghidupkan panjang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarus membaca Al-Qur'an di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Raja Cina itu berkata, "Kalau begini keadaan mereka, aku mempunyai kemampuan untuk menghantar tentara yang awalnya ada di negara mereka, negeri mereka, dan akhir tentara itu masih ada di negeriku. Itu pun kamu tidak akan mampu memenangi mereka. Kalau begini sikap mereka, maka jika ada gunung merintangi di depan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan gunung itu menjadi debu. Tidak ada satu apapun di dunia ini yang mampu untuk berdiri di depan mereka. Dan kalau kamu ingin menang dari mereka, kamu mesti sabar. Apabila datang ke dalam hati mereka cinta dunia pada masa itu, maka kamu atau orang-orang sesudah kamu akan memenangi ke atas mereka." Nah, ini Raja Cina mengatakan demikian. Subhanallah. Subhanallah.